Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channelnya Rakyat Sinting Matic Shop. Di kesempatan kali ini sesuai requestan para viewers, gue bakal review motor pribadi gue lagi, yang gue namain sekarang Sadako. Jadi apa aja historinya, apa aja kenangannya, dan berapa dunia yang udah dilewatin sama dia. Ditonton terus YouTube ini, jangan lupa di like, share, and subscribe, dan di komen lagi ya di bawahnya apa lagi yang mau kita bahas. Stay tune. Sesuai obrolan gue barusan, di belakang gue ini ada Aerox yang sekarang namanya Sadako. Nah, gue bakal cerita dari awal gimana gue bisa punya Aerox, kemana aja, dan sampai sekarang ini. Jadi tuh pertama kali gue punya Aerox itu tahun 2017 ya kalau nggak salah. 17 atau 18 ya, gue lupa ya. STNK-nya ada sih padahal di dompet gue, tapi pokoknya orang-orang masih pada inden, sama gue juga inden. Dulu gue beli ini niatnya buat display ya, tapi karena gue waktu itu lagi hobi touring, gue ambil warna kuning karena Bumblebee kan, jarang kan motor dari dealer Aerox yang warna kuning. Gue ambil yang non ABS, bukan yang keyless kan. Terus baru turun dari dealer 2 hari, bandelnya gue, temen gue udah ada yang punya Aerox, tapi kan jarang dipakai. Gue pinjem STNK-nya, gue pinjem platnya, gue jalan sambil nungguin plat dan STNK gue turun. Nah, gue jalannya nggak tanggung-tanggung tuh waktu itu. Gue jalan sama mana ya, sama Demons. Gue jalan sama Demons biasa. Gue sebelum motor datang nih, baru banget motor datang ya. Dulu kan gue basically anak modifikasi ya. Tahun itu gue lagi demennya modifikasi. Gue langsung ke LD Garage Bang Kemal. Dah, beliau yang biasa ngeriset duluan awal buat di puli. Gue main dulu paketan kirian ya, puli, roller, ampas, mangkok, per gede, per sliding, udah pasang. Terus gue pakein, kan jeduk-jeduk banget ya kalau Aerox dulu ya. Gue mix oilnya buat di shock depan,
ya supaya agak lebih keras dikit lah, nggak ambles-ambles banget. Sama pasang kri, dah itu doang. Budgetnya nggak nyampe 2 juta, nggak nyampe lah, 1 juta aja cukup. Ban gue masih standar, gue jalan dong sama Depok Max Owner waktu itu. Karena Depok Max Owner mau ke Lombok, nah gue kan JMO ya, gue mau tes nih. Jadi waktu itu ada Om Robinson sama Om Yana punya X-Max, terus siapa lagi ya, Davi mau nyet retro punya Nmax jalan, kakak Ardo pakai Nmax dan gua pakai Aerox, jadi komplit. Jadi X-Max depan belakang, terus di belakangnya sweeper, di belakangnya RC Nmax, gue di tengah, terus ada lagi Nmax, terus baru X-Max. Tapi seiring berjalannya waktu tetap gua di sweeper. Gue jalan dari Jakarta sampai Bali full riding. Jadi gue jalan waktu itu ya touring senang ya, ibaratnya, maksudnya ya touring cowboy. Yang penting bawa sleeping bag, bawa obat-obatan biasa. Ya udah, perlengkapan seadanya, biasa jalan gas dari Jakarta. Gue jalan sampai Bali itu 3 harian. 3 hari karena stay di tempat-tempat lain ya. Oke, gue jalan-jalan lewat Jakarta, Pantura, gue ambil lewat Dieng, masuk Pekalongan kan. Pekalongan, sebelum Pekalongan ambil kanan tuh Kajen, gue masuk lewat Kajen, keluar di Dieng gue masuk Wonosobo gue keluar lagi ke Jogja. Nah, dari Jogja lama juga lumayan, so nginep tuh stay di Jogja. Ntar dari Jogja jalan lagi sampai ke, ya pokoknya sampai ke penyeberangan di Bali. Gue stay 2 hari di Bali, terus gue lanjut ke Lombok. Dan lanjut ke Lombok itu pasukan ini kan gue Jakarta Max Owner nih, pasukan Depok Max Owner nih towing sampai Lombok. Hampir ada 12 atau 11 motoran gitu, orangnya terbang. Nah, gue riding berlima. Nah, uniknya lagi pas di Bali itu gue jalan dari Jakarta berlima. Pas sampai penyeberangan normal, masih biasa. Dari Gilimanuk ke Ketapang. Terbalik ya. Ketapang ke Gilimanuk. Nah, dari Gilimanuk ke Denpasar itu kan lama ya. Hampir 4 jam, 5 jaman, anggaplah 6 jam. Itu gua hilang 1 manusia di situ. Itu ditelan bumi, ditelan tanah Bali ya. Kakak Ardo. Jadi gue jalan berempat, semua kan pakai Sena kan, waktu itu masih zaman Sena. Udah connect. Terus udah lihat-lihatan, Kakak Ardo kemana? Nggak tahu. Udah tunggu di lampu merah kan. Itu hampir 2 jam gue nungguin dia di lampu merah bareng-bareng kan. Akhirnya nepi ke Alfamart. Gue sampai mikir, ini kita dari Jakarta sampai Bali udah 3 hari bareng. Kenapa sampai Bali dia lost contact, hilang gitu aja ditelan bumi kan? Ya udah, gue pikir, udahlah kita ke Tanah Lot dulu deh. Ke Tanah Lot kita share live location. Ya kalau dia pun ada, ya gue yakin dia nggak crash, nggak trouble. Tapi ada ketemuan sama seseorang tapi nggak bilang. Jadi dia menghilangkan diri. Gue di Tanah Lot lama sampai nggak bisa dihubungin juga. Udahlah, mungkin dia banyak kan temennya tuh, Kakak Ardo kan emang biasa di luar. Teman-teman bulenya kan banyak, pas udah nginjak Bali udah deh dia dijemput sini jemput sono. Mungkin gitu kan kepikiran gue. Akhirnya gue bermalam di Denpasar, baru ditelepon dong dia. Sorry ya, gue ketemu teman gue. Lu cara gue ngobrol di Sena hilang, di grup nggak ada, di telepon nggak aktif. Lu nggak mungkin, lu lobet nggak mungkin di handphone, di motor lu tuh ada charger. Akhirnya tuh udah gue lanjutin perjalanan berempat. Gue lanjut ke Lombok karena anggaplah misalkan tanggal 15 tuh Demon sampai Lombok, itu tanggal 10 gue udah sampai Bali. Ya 2 hari, 5 hari lagi kan lumayan ya. Akhirnya gue explore Lombok, muter Lombok 360. Terus gue bilang kalau ke Lombok nggak pas deh kayaknya kalau kita belum ke Gili gitu. Ayo ke Gili ya. Ya udah, gue jalan berempat. Akhirnya gue Monyet Retro, si Davi, terus Om Yana dan Om Robinson kan. Jalan gua ke Lembar. Dari Lembar, enggak dong. Ke pelabuhan deh, intinya pelabuhan, gue lupa namanya apa.
Akhirnya dari situ gue nyebrang ke Gili Trawangan, motor gue tinggal biasa. Udah 2 hari tuh gue di Gili Trawangan. Gue inget banget lagi ada full moon party itu waktu itu. Ya udah gue sama monyet retro udah tidur aja, udah istirahat, bener-bener nikmatin jalan kan, sambil nunggu rombongan Depok Smash Owner datang. Karena gue cuman berempat ini, 4 sekawan nih. Ayo, nyewa 2 kamar hampir 2 hari, sebentar mau 3 hari udahlah. Akhirnya udah ada yang datang duluan tuh, anak Demons. Akhirnya kita ketemu di Sembalun. Bukan dong, bukan Sembalun, malah kita ketemunya di Malimbu. Jadi kalau kalian ke Lombok, jalannya mulus, aspalnya yang nggak bakal bisa dibohongin dari Pulau Lombok. Aspalnya itu hitam, terus ada akrilik apa ya, siraliknya gitu lah. Itu yang gue cinta banget dari Bali. Aspalnya tuh mulus, sepi. Mau lo dapet cornering dapet, speed cornering dapet, chambernya gede-gede. Wah udah indah deh tuh. Dari situ ketemu sama rombongan Depok Smash Owner yang udah duluan ada schedule, tapi kan gue nggak mau ngajak-ngajak schedule orang ya. Ya udah kita tim cowboy, kita no plan lah, no plan lah, nggak ada tujuan, maksudnya udah senang-senang aja. Ketemu mereka di Malimbu, gue berempat nungguin, datang dong segeroyokan. Wah anjir, pasukan Demons akhirnya datang hampir 11 orang tuh, berjejer, foto-foto sampai nikmatin sunset ya di Malimbu. Udah stay itu, akhirnya ke rumah Om Ugis. Om Ugis itu orang paling baik di Lombok, sekretarisnya sekretnya Lombok Max Owner. Stay sehari di rumah Om Ugis, besoknya lanjut kita ke Sembalun, jalan lagi ke Sembalun. Ya gue pikir ya gue kemarin lewat sini, tapi ya bareng-bareng kan belum. Ya udah jalan ke Sembalun, gue pakai Aerox loh itu. Gue pakai Aerox, Davi pakai Nmax sama Xmax 2. Udah ke Sembalun, foto-foto bareng di Sembalun. Gue mikir, Om izin, gue dari Sembalun gue pisah sama rombongan. Mau kemana lagi nih? Bolang dasar lu, kakak lu udah hilang. Gue tuh kalau di JMO tuh bolang tuh ada 2 nih, ada Ardo sama gue nih, bocah petualang nih. Ardo hilang, gue nggak punya temen lagi. Wah gue ajak aja Davi, soalnya Om Robinson sama Om Yana kan ada cuti kan, kerja juga kan. Nah gue pikir yang freelance nih Davi, karena Davi kan basically dia mekanik, terus juga builder juga kan. Jadi ya kerjaannya bisa ditinggalin dulu sambil touring, bisa jalan gitu kan. Akhirnya gue udah fix pas di Gili Trawangan aja gue udah bilang, gue kayaknya mau lanjut deh ke Sumbawa pakai nih motor. Gila, dulu kan udah pernah pakai Nmax. Ya ini gue mau cobain nih Aerox. Soalnya waktu itu pas gue sampai Nmax itu nggak ada titik 0 km. Mau kemana? Mau titik 0 kilometernya di Sape. Itu titik 0 km Sape. Pas gue pakai Aerox itu masih di samping pom bensin. Jadi gue selama ini ke Sape itu beda-beda. Pas pakai Nmax belum ada titik 0 kilometernya. Pas pakai Aerox di samping pom bensin. Terus pas pakai Xmax di sebelum Tugu. Ya jadi gue pikir gue bukan pecinta nyari titik 0 km ya. Gue pikir ingat makin ke timur makin indah jalannya kan. Nah yang tadi gue bilang, gue bukan pecinta atau target destination gue tuh bukan cuman Tugu kilometer 0 kilometer mau mana aja ya. Enggak, gue nggak kayak gitu ya. Gue mau lihat karena waktu itu gue sharing DM WhatsAppan sama Om Mario Airot itu overlandernya Indonesia asal Bandung. Gue lihat dong, gue stalking sih sebenarnya ya. Awalnya nih stalking nih destinasinya Indonesia aja deh, nggak usah keluar dulu. Indonesia kemana nih? Pas gue lihat, ada 0 km di Sape. Gue belum pernah tahu nih. Akhirnya penasaran karena pengen penasarannya ya. Udahlah, ayo Dav ke 0 km. Ngapain? Di Sape tuh Sumbawa. Lu bakal ngelihat Indonesia tuh kayak di Harvest Moon. Lu pernah main game nggak namanya Harvest Moon? Ya itu kayak gitu. Ya namanya padang, semuanya jagung. Terus lewat lagi banyak sapi, banyak kuda. Indah deh. Akhirnya gue kompor-komporin foto-foto gue yang lama. Yaudah deh, yuk gas. Gue dari Sembalun, gue izin, gue titip. Ya emang kita temen juga dulu di JMO, Depok Smash Owner itu adik kandungnya dari Jakarta Max Owner ya.
gue bilang sama Om Idoy waktu itu ketua rombongannya, Om Idoy kan presiden nih IMO, Om Idoy izin ini lanjut ke Sumbawa. Yakin lu? Iya. Ya udah, tapi hati-hati ya. Iya. Akhirnya berdua sama Davi, tapi Om Yana sama Om Robinson titip ya Om ikut rombongan. Oh ya udah nggak apa-apa, emang teman juga, dekat juga kan semua. Ya udah, dari Sembalun gue pisah. Jadi gue Sembalun turun lagi, mereka lanjut ke kiri. Akhirnya stay di Sembalun. Itu yang momen yang nggak gue dapet tuh, nginep di Sembalunnya itu. Gue langsung cabut ke Kayangan. Iya, Lembar, Kayangan. Iya, dari Kayangan gue ke Pototano. Itu gue gas sampai malam. Dari Kayangan gue iseng Kayangan Pototano. Gue di Pototano tuh gue gimana caranya sampai pagi. Karena gue nggak mau riding malam di Pulau Sumbawa tuh spooky os. Jalanan tuh bisa dihitung 5 menit sekali baru ketemu manusia. Maksudnya baru papasan sama orang. Kalau di Jakarta macet, di situ jalan motor NMAX sama Aerox full standar. Enggak, Davi waktu itu 63. Gue tuh standar ting-ting. Modalnya cuman kirian. Ini gue pikir untung lampu gue semua terang. Udah gue stay di Pototano. Gue jalan pagi akhirnya, hampir ya tidur di kapal ya, di dekat-dekat pelabuhan ada masjid di situ. Sampai pagi jam 6 gue gas sampai Sape. Nah sampai Sape itu bener-bener berapa jam ya, hampir 12 jam lah gue tempuh tuh sampai sana. Soalnya siang, kalau nggak siang hampir sore deh. Siang sih seingat gue, siang. Pikir gimana ini, mana sih titik 0 kilometernya, gue aneh kan. Akhirnya gue udah refill dulu isi bensin. Ternyata sebelum sampai itu ada pom bensin sebelah kiri di situ tuh. Oh ini tuh titik 0 kilometernya. Itu sesederhana itu yang cari destination 0 kilometer tuh banyak banget ya di situ. Gue pikir wah udah gini doang kan. Iya Davi memang udah puas lu. Iya gue cuma pengen lihat 0 km kayak apa. Jadi tuh gue bersyukur banget ya, bikers dari Sumbawa itu respect banget. Mereka bikin dong 0 kilometernya itu pakai ring pelek 17 buat nolnya tuh. Terus kilometernya itu ya dielas biasa, terus dipapan plang gitu. 0 km Sape. Udah gitu aja. Gue pikir kok ada kepikiran kayak gini, dulu saya lewat sini belum ada. Saya sampai isi bensin pasti terakhir di Sape itu kan di pom bensin. Di isi bensin terakhir sebelum nyebrang ke Flores, ke Labuan Bajo ya di situ. Sampai gue pikir dulu belum ada deh Om. Gue nanya-nanya penduduk setempat, oh belum, dulu anak Ereking yang bikin di sini. Oh nggak pakai sertifikat. Oh makasih Om, kita nggak penggila sertifikat sih. Dalam artian iya oke lah kalau itu dari tanda bukti atau penghargaan ya. Tapi mau taruh mana, ntar lecek-lecek malah repot. Kalau mau dikirim aja gitu. Akhirnya gue bermalam di Sape kan gue nggak mungkin dong balik lagi ke Pototano, balik lagi ke Sumbawa kecil. Akhirnya gue pikir di situ mulai tuh gue komporin lagi nih Davi. Gue kasih lihat foto-foto yang gue sama Maiwan sama Visilmi yang gue ke Flores kan, Labuan Bajo. Sob, ini daratan 8 jam sob, kita di atas laut. Nyebrang lagi itu Flores, indah banget nih foto-fotonya. Dia udah pusing, udah pulang, lu gila, lu pulang, kerjaan gue masih banyak di rumah. Ayo, kalau gue tuh orangnya suka ngomporin nih, lagi mau tidur berdua, cakep banget nih, nggak pulang aku pulang. Akhirnya sama Davi, yaudah oke, besok pagi kita pulang, kita nginep dulu di sini ya sehari. Ya udah nginep, gue pulang. Gue pulang nggak pakai mampir-mampir ya, maaf ya kalau teman-teman ibaratnya yang di Sumbawa, yang di Lombok, gue nggak mampirin karena gue nguber waktu. Gue dapet kabar di Bima teman gue meninggal, adiknya ada di teman SMA gue. Ya itu dalam arti ya gue sedih juga. Terus gue pikir Onge pun sakit, ada Faris Abdul Karim, gue dengernya Onge sakit pas di Bali. Jadi arah pulang dari Lombok ke Bali dia sakit. Gue langsung mikir, wah nggak beres nih dia. Gue harus cepet-cepet pulang biar ketemu rombongan lagi. Gue udah sampai Sape, gue langsung gas dari Sape ke Pototano.
Dari Pototano gue langsung nggak pakai res, gue nyebrang, tidur aja di atas kapal. Dari Pototano ke Kayangan, dari Kayangan gue gas lagi lewat tengah Lombok, gue misi-misi numpang lewat. Jam 2 malam gue gas sampai Lombok. Lombok Bali gue gas lagi, gue langsung nyebrang lagi. Jadi sehari gue lompat 3 pulau tuh. Sumbawa, Lombok, Bali. Di Bali gue pikir, lu di mana? Arah pulang. Gue udah sampai Bali tapi gue di Gilimanuk. Padang Bay, di Padang Bay. Ya udah, gue udah arah Banyuwangi gitu. Ya udah, lu stay di Pasuruan. Lu stay di Pasuruan, lu gue jemput di Pasuruan. Yang lain lanjutin perjalanan kan. Tinggal Om Robinson sama Om Yana yang ngawal Faris Abdul Karim. Gue pikir daripada ngacak-ngacak schedule, kan Demos ada itinerary-nya nih, daripada ngacak-ngacak schedule, Om izin. Onge tuh udah gue pikir adik gue banget kan. Onge biarin gue ambil pakai JMO, pakai Om Yana dan Om Robinson. Taruh di jaringan Nuvo, ada temen gue banget kan, anak Nuvo, kan basicnya gue anak Nuvo. Di Pasuruan ada di rumah Jangkung, taruh di situ. Emang kenapa nu? Gue yang urusin Om. Kalian lanjutin perjalanan, jangan ngerusak itinerary, jangan ngerusak schedule, lanjutin. Akhirnya gue dari Bali gue gas, nggak pakai explore lagi. Maka Davi sampai bilang, anjir ini Bali kita mau gas nih sehari, gas bisa satu pulau ini sehari lagi. Wah, mereka udah stay di Pasuruan, pagi kan nyampe, gue malamnya udah di Banyuwangi. Akhirnya gue nunggu pagi, sore gue ke ada wisata sedikit di dekat Baluran tuh, waduk apa gitu gue lupa. Akhirnya gue langsung jalan, ketemu lah si Faris Abdul Karim. Gue bilang sama Om Yana sama Om Robinson, kan mereka dari Kawah Ijen nih, Demons di Kawah Ijen. Nah ini masih di Pasuruan. Ya udah Om, lanjut ketemu lagi nanti di Bromo sama rombongan biar sampai Jakarta bareng. Gue pikir gitu kan. Ya gue nggak mau yang dua ngangon, yang ini senang-senang kan, bukan dalam arti begitu ya. Ya maksud gue udah tinggal aja, ntar ada gue lagi di belakang, masih ada gue nih berdua. Anggaplah gue 3 jam 4 jam lagi gue nyampe kok. Kalian Om Yana dan Om Binson lanjut ke gabung lagi ke rombongan Depok Next Owner biar sampai Jakarta bareng, maksudnya gitu. Ya udah akhirnya nyampe, ketemu lah tuh gue sama si Faris Abdul Karim. Nah Onge itu tepar, sakit ya, wajar ya touring ya, perubahan suhu. Ya kalau gue pikir mah tipes. Ada yang bilang ada yang ketempelan lah, atau nggak dijaga ngomongnya di Bali. Wallahu alam, kalau gue pikirin ya lu tipes, sakit, lapar kali lu, kan gue bercanda tuh. Gue kasih bubur, orang sakit bubur 2 habis. Ya fix lapar nih anak, gue bilang gitu. Ya udah enggak, akhirnya dia bener-bener kalau malam tuh sakit banget, katanya merinding, meriang. Ya udahlah, gue terbangin dia ke Jakarta. Udah lu nggak usah panik, lu pulang terbang. Dulu belum ada covidan tuh, udah lu pulang terbang, gue anterin ke Juanda, ke Malang ya kalau nggak salah ya, apa Surabaya ya, lupa gue. Pokoknya gue anterin ke bandara, lu pulang. Dah nggak usah mikirin motor lu, ntar banyak teman-teman gue towingin dari sini. Akhirnya dia pulang, ya gue tinggal berdua sama Davi. Ya udah kita lanjut pulang santai. Ya dari situ gue pulang santai. Nah sampai Jakarta bareng. Ya dari situ gue mikir, waduh nih Aerox gue baru turun 2 hari, minjem plat orang, nginjek 3 pulau. Ya gue pikir udahlah cukup lah jalan-jalan. Ya dari situ tuh itu masih semua bodinya kuning. Nah nanti di kesempatan kedua yang gue bakal ceritain tentang pengalaman. Ini kita bicara touring dulu yang capek, balap-balap dulu. Kita cerita lagi di episode kedua. Ini si Bumblebee dulu gue namain karena kuning. Gue gas 360 derajat Borneo. Di gitu aja. Ditonton terus. Ya banyak juga yang request dari Aerox-nya nih, yang kalau gue bilang king of the king-nya motor-motor gue segitunya, yang paling banyak nginjek jarak aspal ya Aerox ini. Karena baru 2 hari aja udah 3 pulau, udah pulang lagi tuh sebulan, hampir sebulan tuh gue, nggak nyampe sebulan sih, 3 mingguan. Nah nanti di episode 2 bakal gue ceritain lagi yang gue 1 bulan meninggalkan keluarga dan urusan bisnis.
bener-bener have fun. Gitu aja, di episode kedua bakal gue bahas tentang Bumblebee dulu pernah nginjek 3 negara. Itu aja, di shutdown terus, disaksikan terus keseruan-keseruan ceritanya lagi ya. Jangan lupa protokol kesehatan, jangan lupa jaga diri kalian, pakai masker, COVID lagi gila-gilanya soalnya. Stay tune, like, share, and subscribe ya. Dan di komen lagi, apa aja sih sebenarnya yang kalian penasaran lagi dari YouTube channel ini supaya makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.